Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Al-Fakir cintai, mari kita melanjutkan bacaan kitab kita, kitab Syairus Salikin, pada malam yang penuh barakah ini, malam Jumat, malam yang merupakan afdalul lail, sepaling afdal, sepaling utama daripada malam ialah malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa aqulu rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyayikhina fid din wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat amin ya rabbal alamin. Waqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala, dan hasil daripada perkataan Imam Al-Ghazali, yakni kesimpulan dari apa yang diutarakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang bernama Jauharul Quran, bahwasannya ilmu thariqah dan suluk dan dinamakan ilmu tasawuf itu terlebih tinggi dan terlebih mulia daripada ilmu fiqih dan ilmu kalam, yaitu ilmu usuluddin. Ilmu kalam yang dimaksud adalah ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Dan yang terlebih tinggi dan mulia daripada ilmu itu yaitu ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, dan dinamakan ilmu hakikah. Adapun ilmu thariqah dan suluk itu yaitu jalan kepada mengetahui ilmu hakikat. Jadi ilmu thariqah, ilmu suluk itu menuju ilmu hakikat, yaitulah dinamakan ilmu nafi. Nah, ilmu yang begitu tuh, kata Syekh Abdul Somad, ilmu yang manfaat itu ilmu yang menyampaikan kepada hakikat. Jadi mengenal siapa dirinya, begitu. Mengenal tempatnya di mana,
mengenal dia itu siapa, kemudian makomnya di mana, begitu. yakni ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, dan dinamakan pula akan dia ilmu tasawuf. Dan batin, ilmu batin, seperti yang lagi akan disebutkan, ilmu yang memberi manfaat itu insya Allah ta'ala di dalam kitab ini. Nanti di dalam kitab ini berisi tentang ilmu-ilmu yang menyampaikan kita kepada Allah. Dan kata Al-Arif Billah As-Sayyidu Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya yang bernama Kitabul Ilmiyah wa Usulul Hukmiyah, atau Hikamiyah, begitu ya. Apa beliau katakan? Summa innaka idza nazarta ila ma allafahu a'immatud dini minal kutubin nafi'ati lam tara syai'an minha ajma'a li hadhil ulumin nafi'ati min kutubil imami hujjatil Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mislu al-ihya wal arba'in al-usul wa minhajul abidin wa bidayatil hidayah, wa hadza ya'rifuhu man ta'ammalahu wa ahsana an-nazara min ahli al-haqqi wal ansaf wa arbabil basairi fid dini, wa ma yunkiruhu illa ghabiyun jahilun aw rasmiyun mutajahilun qad ghasha nafsahu wa ghafala an ma'adihi. Fa innahu ta'ala bifadlihi yulhimuna rusdana wa yu'izuna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billah. Kata Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, artinya kemudian daripada itu bahwasannya engkau, apabila engkau tilik, engkau melihat, yakni memperhatikan kepada barang yang dikarang oleh imam-imam agama, kepada sesuatu apa saja yang merupakan karangan para imam-imam ya ahli agama, yakni ulama ahli sufi, yaitu daripada segala kitab yang memberi manfaat pada agama di dalam akhirat, niscaya tiada engkau lihat akan sesuatu daripadanya yang terlebih menghimpunkan bagi segala ilmu yang memberi manfaat itu daripada segala kitab Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dikata Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, begitu luasnya karangan-karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya, di situ menghimpunkan segala macam buah pikiran para ulama itu, ya. Jadi kitab karangan-karangan Imam Ghazali itu sudah lengkap gitu. Yaitu seperti kitab Ihya Ulumuddin. Di antaranya adalah kitab karangan Imam Ghazali yang namanya Ihya Ulumuddin. Dan Al-Arba'in Al-Usul, kitab Arba'in Usul, ya. Dan Minhajul Abidin. Dan Bidayatul Hidayah. Dan sekalian itu mengetahui akan dia oleh orang yang ta'ammul, orang yang berfikir begitu akan dia, dan banyak-banyak melihat di dalamnya itu
daripada ahli haq dan ahli insaf, yakni orang yang adil dan orang yang mempunyai mata hati di dalam agama. Jadi orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang tujuan menuntut ilmunya adalah hak, yakni ma'rifatullah, ya, dia tidak akan mengingkari bahwa karangan-karangan daripada Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali itu adalah karangan yang luar biasa, yang menghimpunkan segala ilmu yang manfaat, dan tiada mengingkarkan yang demikian itu melainkan orang yang dungu lagi jahil. Jadi orang yang mengingkari karangan Imam Al-Ghazali ini, ya, kata ulama, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu orang dungu, gitu, orang yang tidak bisa berpikir rasional, begitu. Atau orang yang ulama resmi mutajahil, yaitu ulama zahir, ya, bahwasanya telah memperdaya akan dia. Di ulama-ulama resmi saja tuh yang mengingkari dan lalai, ya, ia daripada, ya, kembalinya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anugerahnya memberi ilham akan kami, akan kita nih, dengan petunjuknya, dan memeliharakan akan kami daripada kejahatan diri kami dan daripada kejahatan amal kami, dan tiada daya daripada menjauhi maksiat, dan tiada kekuatan, ya, pada berbuat taat melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang memang Allah bersihkan hati kita, ya, sehingga dapat menerima ilmu-ilmu yang manfaat, yang mendatangkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekh Ibnu Ubbad di dalam Syarah Hikam, ia nukil daripada Ibnu Athaillah. Apa kata Ibnu Athaillah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Ubbad? I'lam annal ilma haitsu ma takarrara atau tukarraru fil kitabil azizi was sunnati innamal muradu bihi al ilmun nafi'u allazi tuqarinuhu al khasyatu wa taktanifuhu al makhafatu. Qala Allah ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al ulama'u. Fatabayyana anna al khasyata talazumul ilmi wa fahmu wa fuhima min hadza, ya, wa fuhima min hadza anna al ulama'a innama hum min ahli al khasyah. Wa kadzalika qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina utul ilma warrasikhuna fil ilmi wa qur rabbi zidni ilma. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya'i. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam talibil ilma, ya, atau
talibal ilmi takaffalullahu ta'ala birizkihi. Innamal muradu bil ilmi fi hadhil mawatinil fi hadhil mawatini al ilmun nafi'u. Inilah yang diucapkan, yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, pengarang kitab Hikam, yang dinukil oleh Syekh Ibnu Ubbad. Apa artinya? Artinya, ketahui olehmu bahwasanya kelebihan ilmu, yakni keutamaan ilmu yang berulang-ulang sebut di dalam Quran. Ya, sesungguhnya keutamaan ilmu yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, begitu maksudnya. Yang aziz, yakni yang mulia, di dalam Quran yang mulia, dan di dalam hadis Nabi SAW. Hanya saja sesungguhnya murad dengan dia itu, yang dimaksud dengan ilmu nafi' itu, yaitu ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala. Jadi ilmu nafi'i, ilmu yang dimaksud itu ilmu yang bermanfaat buat orang banyak dan membuat dia itu takut kepada Allah, dan melengkapi akan dia itu haibah. Dan juga ilmu itu membuat dia merasa haibah, segan kepada Allah Ta'ala, seperti yang menyertai akan dia, seperti firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman tadi apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja mereka yang takut akan Allah Ta'ala itu, yaitu daripada hambanya yang ulama. Jadi ulama yang bagaimana? Tuh, ulama yang ilmunya itu membuat dia punya rasa takut, rasa segan terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyatakan ia akan bahwasannya takut itu melazimkan akan ilmu. Jadi kalau kita merasa ingin dekat dengan Allah, ingin haibah kepada Allah, yaitu dengan ilmu. Tidak ada cara lain selain dengan ilmu. Dan dipahami daripada ini bahwasanya ulama itu hanya saja mereka itulah orang yang takut akan Allah Ta'ala. Jadi tidak sembarang orang punya ilmu. Nah, ulama itu yang dikatakan ulama, selain dia berilmu, dia pun punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian lagi firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina utul ilma. Yang artinya Allah Ta'ala alam bimuradihi, yakni dan berkata mereka, yang berkata mereka yang mempunyai ilmu, warrasikhuna fil ilmi, yakni mereka yang mahir di dalam ilmu. Dan firman Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma, yakni kata olehmu ya Muhammad, tambahi olehmu ya Tuhanku akan ilmuku. Dan demikian lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dalil-dalil
ya yang menunjukkan bahwa yang dimaksud ulama yang ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah ilmu yang tadi itu, ilmu yang rasikh. Ya. Tuh, ilmu yang rasikh yang membuat dia itu yang pertama rasikh itu mahir. Kemudian ya ilmu yang mendatangkan khasyah. Kemudian ya innal malaikata latadau ajnihata li talibil ilmi. yakni bahwasannya segala malaikat itu ya merendahkan akan sayapnya itu karena membesarkan orang yang menuntut ilmu. Nah, maksud dari ilmu ini tadi ilmu yang nafi', ya ilmu yang membuat dia takut kepada Allah dan segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya, yakni bermula ulama itu mempusakai akan anbiya, yakni dialah pewaris dari apa yang ditinggalkan oleh para nabi. Jadi betapa hebatnya orang menuntut ilmu itu dikarenakan dia mewarisi ilmunya para nabi. Ilmu yang apa? Ilmu yang takut kepada Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi, ya, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala birizqihi. Jadi tadi bacanya talibul ilmi, ya. Yakni bermula orang yang menuntut ilmu itu telah ya mengakui Allah Ta'ala dengan rizkinya, artinya telah dijamin oleh Allah Ta'ala akan rezekinya. Hanya sesungguhnya murad dengan ilmu pada segala tempat ini, yang dimaksud ilmu di sini ya, yakni pada segala ilmu yang tersebut di dalam Quran dan segala yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW itu, yaitu ya semuanya dikehendaki dengan dia itu ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam akhirat. Jadi yang dimaksud tuh ilmu yang begitu tuh, yang orang yang menuntut ilmunya dijamin rezekinya, orang yang menuntutnya itu sama dengan dia mewarisi daripada ya apa yang ditinggalkan para nabi. Orang yang menuntut ilmu itu di mana para malaikat itu meletakkan sayapnya untuk mereka, ya, itu bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang manfaat pada agama di dalam akhirat. Yaitu telah tersebut segala ilmu, ya, segala ilmu yang memberi manfaat itu di dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seperti Ihya Ulumuddin, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab beliau yang lainnya. Yang tersebut dahulu itu ya di Arba'in Usul, di Bidayatul Hidayah, begitu beliau mengulang-ulang tuh ilmu yang manfaat itu ialah ilmu yang tadi menyebabkan dia takut kepada Allah dan dia haibah, segan kepada Allah karena begitu mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian lagi segala fana ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat. Jadi ilmu tasawuf yang dimaksud gitu di dalam dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ilmu tasawuf ya sekarang itu telah terhimpun di dalam ilmu usuluddin dan ilmu fikih dan ilmu thariqah, seperti yang tersebut di dalam kitab ini, seperti yang tersebut di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin,
yang yaitu usul daripada asal kitab ini. Jadi asal kitab ini adalah sebetulnya intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin. Seperti yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya daripada beberapa kitab ilmu tasawuf yang pada bicara ilmu suluk, yakni ilmu thariqah. Nah, jadi sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu tasawuf ini nih, ilmu tasawuf ya. Mengapa dia itu begitu mulia kedudukan ilmu tasawuf? Karena ya, ilmu tasawuf ini adalah ilmu tentang cara kita memperbaiki daripada tingkah laku kita yang sumbernya adalah hati. Tuh. Jikalau hati kita bersih, maka apa yang keluar daripada diri kita akan bersih. Di dalam sebuah kitab ya namanya Taisirul Alam kalau tidak salah, Taisirul Alam. Di situ beberapa ulama mentafsirkan sabda Nabi kita Muhammad SAW yang mana beliau menyatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah Ta'ala wa rasulih fa hijratuhu ila Allah Ta'ala wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Arti dari hadis itu Allah Ta'ala alam bimuradi. Sabda Nabi kita Muhammad SAW itu menyatakan hanya saja segala ya perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Segala urusan itu bergantung niatnya. Maka siapa yang adalah hijrahnya itu menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Namun apabila dia berhijrah ya untuk urusan dunia ya, kemudian atau dia ingin menikahi ya perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Nah, di situ para ulama mentafsirkan hadis itu, diantaranya yang ingin saya garis bawahi, diantaranya ada yang mentafsirkan bahwa maksud dari hadis itu adalah seperti bagaimana teko itu mengeluarkan isinya, begitulah seseorang dia akan berperilaku berdasarkan apa yang ada di hatinya. Kata ulama itu, kalau di dalam hatinya itu adalah air yang bersih, maka yang akan keluar dari teko tersebut air yang bersih. Kalau di situ kopi, maka yang keluar kopi. Begitu. Jadi innamal a'malu binniyat, gitu tafsiran beliau itu seperti itu. Kita tidak akan mengeluarkan apa yang kita punya, apa yang kita tidak punya. Sehingga kalau hati kita bersih, maka perilaku kita pun akan bersih. Kalau hati kita kotor, maka yang keluar dari perilaku kita juga kotor. Nah, selain itu ada ahli syariah, yakni ahli fikih. Itu mentafsirkan beda lagi. Tafsir secara fikih adalah bahwa segala sesuatu amal ibadah itu tidak sah tanpa niat. Jadi maka segala sesuatu yang sifatnya mendatangkan ibadah
itu butuh kepada niat. Niat itu hukumnya wajib. Ya. Dan lain sebagainya. Silakan dibaca kitab Taisirul Alam, ya. Dan dikarena inilah kata Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, seorang sufi besar. Ia mengatakan, "Man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulumi, yakni ilm as-sufiyati, mata musirran 'alal kaba'iri wa huwa la ya'lamu." Na'udzubillah. Artinya barang siapa tiada masuk mengetahui di dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, siapa yang tidak pernah belajar ilmu tasawuf, kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, ya, niscaya mati ia padahal ia mengekali atas beberapa dosa. Jadi dia meninggal dalam keadaan sedang berbuat dosa yang besar, dosa besar lagi, padahal ia tiada mengetahui, tanpa dia sadari. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, padahal dia itu tidak mengetahui akan yang demikian itu. Artinya dia tidak menyadari, padahal dia sedang berbuat dosa besar. Gitu. Ya. Nah, kenapa wajib kita mempelajari ilmu tasawuf? Karena memang ibadah saja tidak cukup, ya. Ibadah kalau kita tidak diiringi dengan ilmu tasawuf, ibadah itu akan hanya melahirkan sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti ujub, riya, begitu, ya. Jadi justru dengan ibadahnya nanti dia tertipu dan hangus pahalanya disebabkan amalan-amalan hati yang tidak bersih. Di dalam syarah Hikam, Al-Fakir, ya, mengutip sedikit dari syarah Hikam. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, anta ila hilmihi ahwaju, ya, anta ahwaju, anta ila hilmihi ahwaju, iza anta iza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi iza asaitahu. Kurang lebih begitu. Anta ahwaju, engkau itu lebih butuh kepada Allah, kepada kasih sayang Allah, ya, apabila engkau taat kepada Allah. Lebih butuh kita kepada Allah ketika kita taat. Ahwaju minka ila hilmihi iza asaitahu, apabila kita maksiat kepada Allah. Kenapa? Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena argumentasinya begini. Seseorang apabila beribadah itu kan mewariskan sesuatu hal yang baik. Dan yang hal yang baik ini rawan untuk menjadi sesuatu yang melupakan dirinya. Ketika orang beribadah, yang timbul dari dia adalah, ya, bahwa dia telah sukses melakukan ibadah. Sehingga akan timbul takabur, akan timbul riya, akan timbul sum'ah. Tetapi orang yang jatuh ke dalam sebuah maksiat, perasaan hatinya itu adalah kehinaan.
rasa hina, rasa bersalah, begitu. Dan itulah sebetulnya rasa hina dan rasa bersalah itulah yang Allah cintai dari seorang hamba. Maka ketika kita berbuat ketaatan, ya, itu harus kita iringi dengan perasaan takut kepada Allah, perasaan khosyah kepada Allah. Jangan-jangan dengan ibadah kita justru kita jauh dari Allah sebab kita mengandalkan amal ibadah kita di hadapan Allah. Anta ila ilmihi iza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi iza asaitahu. Beliau mengatakan demikian, Syekh Ibnu Athaillah, Anda akan lebih butuh kepada pertolongan Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah ketika kamu taat kepada Allah daripada engkau berbuat maksiat kepada Allah. Karena memang begitu, maksiat itu mendatangkan rasa hina, sedangkan Allah senang terhadap hamba yang merasa hina. Tapi taat itu mewariskan sesuatu yang bisa membuat orang bangga hati, merasa orang lain rendah di hadapan dia. Nah, ini musibah. Ini Allah sangat membenci hamba yang merasa lebih daripada orang lain. Karena itu kata Syekh Ibnu Athaillah, hati-hati dengan ketaatan. Kamu lebih butuh kepada Allah ketika taat daripada ketika maksiat. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ubbad di dalam syarah Hikam. Syekh Ibnu Ubbad juga mensyarahi kitab Hikam Syekh Athaillah. Apa beliau katakan? Wa hadhil ulum hiya allati yanbaghi lil insani ay yastaghriqa fiha umrahu tawila wa la yanfa'u minha ya bikathirin wala qalilin wa ma siwa hadhihi al-ulumi qad yuhtaju ilaiha wa rubbama adarru bi sahibihi mudawamatuhu alaiha wa qadis ta'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabaril masyhuri anhu min ilmin la yanfa. Intaha. Apa artinya? Artinya bermula segala ilmu ini, yakni ilmu tasawuf itu, yaitulah seyogianya bagi manusia bahwa mengaramkan, maksudnya menenggelamkan di dalam menuntut akan dia akan umurnya. Dia tenggelamkan umurnya itu untuk ilmu tasawuf seharusnya. Akan umurnya yang lanjut sampai tua. Jadi kalau belajar yang lain ada batasnya. Tapi belajar tasawuf itu sampai kita meninggal dunia, sampai tua. Enggak ada berhentinya. Dan jangan ia memadai daripadanya dengan banyak dan jangan memadai ia dengan sedikit. Jangan merasa sudah banyak pengetahuan tasawufnya. Jangan merasa sudah ini baru sedikit ya. Banyak sedikit, enggak ada batasnya untuk ilmu tasawuf. Kalau yang lain ada batasnya. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ini terkadang tiada berkehendak kepadanya dan terkadang memberi mudarat. Kalau yang lain kalau berlebihan ya enggak manfaat, bahkan bisa mudarat begitu. Akan mudarat ia akan orang yang mempunyai ilmu itu pada mengingkari ia atasnya. Dan
bahwasannya telah meminta peliharakan Rasulullah SAW, dan bahwasanya Rasulullah SAW telah meminta perlindungan dengan Allah, perlindungan kepada Allah daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Jadi ini menegaskan bahwa ilmu itu ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat, gitu. Kenapa demikian? Ini binisbah kepada manusianya. Kalau ilmunya sendiri semuanya manfaat. Semua ilmu itu manfaat. Tapi dibangsakan kepada manusia nih, ya, itu ada kalanya manfaat, ada yang tidak, gitu. Tergantung siapa orangnya. Di dalam hadis yang masyhur daripadanya yaitu sabda Nabi SAW, na'udzubillah min ilmin la yanfa'. Kami meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Artinya aku meminta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Jadi saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya ilmu itu manfaat. Semua, tidak ada ilmu yang tidak manfaat. Tapi nih yang punya wadahnya nih, ya nih manusia nih. Manusia itu buat manusia ada yang manfaat, ada yang tidak, begitu. Maka pilihlah yang manfaat dan tinggalkan yang tidak manfaat. Contohnya seperti begini ya. Semua ciptaan Allah itu pada dasarnya, pada hakikatnya itu bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Tergantung si orangnya ini kondisinya seperti apa. Contoh yang paling mudah misalkan ya, saya memiliki semangkuk sop iga. Saya punya semangkuk sop iga. Sop iga tentu saja halal, iga sapi lagi, bukan iga daging yang haram itu ya. Nah, ini kan bagus. Ya, ini kan bagus, perkara halal. Tapi ingat, untuk manusia, walaupun halal, belum tentu baik. Tergantung kondisi dia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, ya ini sop iga ini baik buat orang yang normal kondisinya. Bayangkan kalau dia lagi darah tinggi, begitu. Lagi darah tinggi, bisa stroke dia. Gitu. Bisa stroke dia. Tapi untuk orang yang kurang darah, maka sop ini nih obatnya, kan begitu. Nah, itu perkara yang baik di dalam kehidupan, yang halal. Ada yang haram dalam kehidupan itu, ada yang haram tapi itu manfaat, tidak sia-sia. Apa contohnya? Contohnya, misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ya penyakit. Allah menciptakan barang yang haram. Begitu, seperti anjing dan babi gitu ya, dan keturunannya begitu. Nah, itu adalah hal yang baik buat kita. Apa baiknya? Baiknya dia mendatangkan pahala yang besar bila ditinggalkan. Jadi akibatnya dengan perkara haram itu, ya, itu membuktikan akan kehambaan seorang hamba kepada Tuhannya, membuktikan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan dia menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itulah terlihat
inilah hambaku yang sebenarnya, kan begitu. Di mana aku perintah dia kerjakan, apa yang aku larang dia tinggalkan. Jadi tidak ada satupun apa yang Allah perbuat merupakan sesuatu yang tidak baik. Semua terbaik dan semua ada manfaatnya. Tinggal manusianya itu. Begitupun ilmu, semua ilmu itu manfaat. Tergantung manusianya. Nah, kalau dia berlebihan pada ilmu yang di situ memiliki batasan-batasannya, kemudian dia melebihkan, itu bahkan bisa membawa madharat untuk dirinya dan orang lain. Contohnya apa? Ilmu fikih. Ilmu fikih ini terbatas. Ya, jangan berlebih-lebihan di dalam membahas ilmu fikih. Kenapa? Karena orang yang berlebih-lebihan di dalam ilmu fikih, nanti dia akan senang berdebat dengan orang, senang menyalahkan orang lain. Yang mana berdebat, ya, mengadu argumentasi ini melahirkan satu sifat yang buruk, yaitulah kalau dia menang dalam debat, dia akan jumawa. Kalau dia kalah dalam debat, dia akan putus asa atau dia akan merasa kecil hatinya. Sedangkan dia tidak menyadari bahwasanya ilmu itu milik Allah. Kebenaran itu milik Allah. Nanti dia tidak sadar bahwa ilmunya bukan mendekatkan diri dia kepada Allah, tapi justru dengan ilmunya dia menjauhi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, benteng dari semua pengetahuan itu, ilmu fikih, ilmu usuluddin, itu juga ada batasnya. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ada batasnya. Sebatas mana manusia, kita, orang, boleh mempelajari daripada ilmu tauhid, itu ada batasnya. Itu jangan sampai berlebihan, karena kalau berlebihan bisa madharat untuk dirinya. Nah, yang tidak ada batasnya adalah ilmu tasawuf, yakni ilmu tentang bagaimana seorang manusia itu mengoreksi dirinya. Nah, ini nggak ada batasnya, karena manusia tempat lupa, manusia tempatnya salah, maka setiap hari dia harus melihat dirinya, apakah dia dalam keadaan baik, apakah dia dalam keadaan salah, yang harus dia perbaiki, selalu seperti itu. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ubbad, wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yuhsa kasruhu wa la yurja husulu zalika illa liman sahhat minhu niyyatuhu wasihhatu niyatuhu wasihhatu niyatihi fi zalika ayyakuna gharaduhu fihi talaba mardatillahi ta'ala wasti'malahu fima yanfa'u indahu wa isyaratul khuruji an zulumatil jahli ila nuril ilmi. Fahadhihi an-niyyatu as-sahihatu allati tuhmadu ala aqibatiha ajalan wa tujtana samratuha fi ta'atillahi ajilan. Artinya, dan ketahui olehmu, ini yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Ubbad, ketahuilah olehmu bahwasannya telah datang di dalam Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa banyak daripada kelebihan atau keutamaan ilmu dan ulama.
yang tiada dapat dihinggakan, nggak bisa dihitung. Banyak keutamanya, akan banyaknya, nggak bisa dihitung banyaknya. Dan tiada diharap hasil yang demikian itu, nggak bisa dicapai derajat-derajat yang banyak itu, melainkan bagi orang yang sahih niatnya. Jadi keutamaan tadi itu nggak sembarang dapat orang, tetapi hanya didapatkan oleh orang yang sahih, yang benar niatnya dan sah niatnya, ya, dan ya niatnya pada demikian itu. Bahwa adalah qasdnya di dalam menuntut ilmu itu, apa tujuannya di dalam ia menuntut ilmu, yaitu karena menuntut keridhaan Allah. Pertama, niat berilmu itu adalah mencari keridhaan Allah dan karena mengamalkan akan dia. Kedua, tujuannya untuk mengamalkannya pada barang yang memberi manfaat padanya, yang memanfaatkan ilmu yang ia dapat di dalam akhirat, ya, ya manfaat dunia wal akhirat. Yang ketiga, dan karena ya mengisyaratkan, yakni menunjukkan, yakni menghendaki ia keluar daripada kelam jahil. Yang ketiga, niat supaya dia keluar daripada kebodohan kepada nur ilmi, kepada cahaya ilmu. Maka inilah yaitu niat yang sahih. Jadi niat yang benar dalam menuntut ilmu itu adalah pertama, menuntut atau mencari dengan sungguh-sungguh keridhaan Allah. Kedua, ya, berharap manfaat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang ketiga adalah dia niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Inilah yaitu niat yang sahih yang dipuji atas kemudiannya itu di dalam akhirat. Dan mengambil faidahnya itu di dalam dunia pada berbuat ibadah, yakni disegerakan akan faidah ilmu itu di dalam dunia dengan menuntut ilmu, dengan berbuat ibadah, dan ditangguhkan ilmu itu di dalam akhirat dengan beberapa pahala. Jadi ilmu itu dengan niat dia mendapatkannya untuk dia amalkan di dunia berupa ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang khusus kepada Tuhannya, dan ibadah yang berupa hubungan baik terhadap semua manusia, hablum minallah dan hablum minannas, begitu. Yang dimana dia akan mendapatkan daripada ganjaran yang baik itu keterpujian hidupnya di dunia karena dia baik hubungan sosialnya kepada sesama manusia, dan juga akan mendatangkan pahala yang besar nanti di akhirat. Inilah ilmu yang manfaat. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu itu, maka yaitu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan ulama yang amat banyak. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala. Dah sampai sini dulu ya teman-teman.
Ya, tidak banyak-banyak, tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit apa yang kita pelajari ini berbekas, mudah-mudahan manfaat, mudah diingat. Kalau banyak-banyak lupa. Ya, udah sampai sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang salah dari Al-Fakir, yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal anayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah.